wa bima hamidahu bihi ibaduhul mukhlasuna al-abrar. Dan aku memujimu wahai Allah dengan pujian hamba-hambamu yang ikhlas dan hamba-hambamu yang gemar berbuat kebajikan, yang banyak berbuat kebajikan. Dia jadi pinjam pujiannya Allah dan meminjam pujiannya hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau pujian itu keluar dari lisan seorang awam seperti kita, apa artinya? Ya? Pujian itu tidak ada artinya, tidak ada bobotnya sama sekali di sisi Allah. Sebab lisan kita memuji Allah, tapi anggota badan kita mengenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian kepada Allah ini dengan tiga hal. Yang pertama bil lisan, wabil arkan, wabil janan. Pujian yang sempurna itu pujian dengan tiga hal. Lisannya memuji, bil lisan, wabil arkan, dan anggota badannya ikut memuji Allah. Bagaimana anggota badan ikut memuji Allah? Anggota badannya taat tunduk kepada Allah. Kalau orang cuma pegang tasbih saja, alhamdulillah, 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 tapi anggota badannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang yang hanya bisa memuji dengan lisan saja, tidak sempurna pujiannya. Tapi bil lisan, wabil arkan, dan yang ketiga wabil janan, memuji Allah dengan hati. Hatinya dikosongkan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu hamba-hamba Allah yang ikhlas dan gemar berbuat kebajikan itu? Kata beliau, minal malaikatil muqarrabin, dari golongan para malaikat yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu ikhlas, tidak menuju kecuali Allah, dan malaikat itu gemar berbuat kebajikan. Tidak ada malaikat yang bermaksiat, tidak ada malaikat yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua malaikat la ya'suna ma amarallahu bihi, kata Allah. Malaikat itu tidak ada yang bermaksiat atas perintah yang diperintahkan Allah kepadanya. Semua taat kepada Allah. Kalau ada riwayat yang mengatakan malaikat bermaksiat, itu riwayat maudhu', riwayat yang palsu. Termasuk banyak di kitab tafsir yang menafsirkan kisah Harut wa Marut, ya. Harut Marut di surat Al-Baqarah, pernah kan? Nah, itu ada beberapa tafsir yang mengatakan malaikat heran terhadap perbuatan manusia yang maksiat. Ketika itu dia bertanya kepada Allah, kenapa manusia itu bisa maksiat kepada Allah? Kata Allah, kalau kalian aku beri nafsu seperti malaikat, belum tentu kalian bisa baik. Oh, kalau kami pasti baik ya Allah. Diturunkan oleh Allah ke bumi, diberi nafsu. Malaikatnya ya, harus dan diberi nafsu oleh Allah. Pertama kali dia turun ke bumi dengan nafsu, dia minum arak dan kemudian berzina. Akhirnya dia jadi malaikat yang maksiat kepada Allah, tapi punya kemampuan super seperti malaikat. Kemudian dia mengajarkan sihir kepada umat manusia. Asal usulnya sihir, dan di sebuah riwayat katanya dari itu. Malaikat itu kemudian dihukum oleh Allah, dirangkai belenggu, sayapnya diputus oleh Allah. Ini riwayat seperti ini adalah riwayat Israiliyah. Nah, cerita-cerita dari Israel. Jadi ulama-ulama kita, termasuk ulama orang muhadits, mereka tidak menggunakan riwayat ini. Saya tidak berani mengatakan memalsukan riwayat ini, karena sebagian ulama ada yang mengatakan itu maudhu. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika ditanya tentang cerita-cerita Israiliyah. Jadi apa sih cerita Israiliyah? Itu cerita-cerita Bani Israel. Bani Israel ini banyak membukuhi riwayat-riwayat, gitu ya. Makanya kalau kita lihat di film-film buatan Yahudi kan pasti malaikat turun ke bumi jadi rusa.
malaikat bisa cinta sama perempuan, bukan malaikat itu namanya. Karena Allah mengatakan malaikat itu tidak bermaksiat. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang riwayat Israel, riwayat-riwayat dari Israel, kata Nabi Muhammad, jangan kau benarkan dan jangan kau dustakan, biarkan saja. Sebab kalau kau benarkan, kadang-kadang ada riwayat yang tidak betul. Kalau kau dustakan, kadang-kadang ada benernya juga, ada riwayat yang benar. Jadi kalau kamu tidak tahu, tidak usah dibenarkan, tidak usah didustakan. Nah, termasuk Habib Abdullah Ibn Muhsin Al-Attas, Sahih Imam Bogor, dia menafsirkan kisah Harut dan Marut yang ada di surat Al-Baqarah. Dia mengatakan ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi dua raja. Dua raja, namanya yang satu Harut, yang satu Marut. Kemudian penafsiran yang kedua mengatakan itu Harut dan Marut itu malaikat, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dia tidak bermaksiat. Dia diutus oleh Allah ke bumi untuk menguji umat manusia. Jadi dia diberi izin oleh Allah mengajarkan ilmu-ilmu. Kalau sekarang sebutnya apa? Ilmu kanuragan, ya. Dia mengajarkan ilmu-ilmu itu, di antaranya ilmu sihir. Nah, manusia belajar punya kesaktian, akhirnya mempergunakan itu untuk saling menyakiti. Wa yuqarribu ma bainal mar'i wa zawji. Itu malaikat, tapi dia diperintah Allah untuk menguji manusia. Makanya dia di dalam surat Al-Baqarah itu, Harut dan Marut itu mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia mengatakan, sesungguhnya kami ini fitnah dari Allah. Kami ini ujian dari Allah untuk kalian. Fala takfur. Dia mengingatkan manusia yang belajar, ya. Saya terpaksa mengajari karena saya disuruh Allah, karena Allah ingin menguji kalian. Nah, manusia baru dikasih kemampuan sedikit sudah digunakan untuk merusak bumi ini, memisahkan antara suami dan istri melalui sihir. Jadi sihir itu ada, nah, dukun itu ada. Siapa yang tidak percaya sihir berarti tidak percaya ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan siapa yang tidak percaya sihir kafir, karena sihir itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya sihir berarti kamu tidak percaya salah satu ayat dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya satu ayat dalam Al-Quran, berarti kamu tidak meyakini pengucapnya atau tidak meyakini penyampai ayat tadi Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu tentang sihir. Surat Al-Falaq itu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Itu sudah jelas, ya. Dan aku berlindung kepada wahai Allah dari kejahatan dukun-dukun wanita yang meniup tali pukul. Jadi dukun itu mengambil apa yang kita kenakan itu. Ada yang dari rambutnya, ada yang dari pakaiannya, kemudian dijampi sama dia, kemudian disembur, gitu ya. Bisa menimbulkan penyakit nantinya. Yang disebut di situ dukunnya wanita, makanya menggunakan jamak muannats, jamak muannats, naffatsat. Jadi dari dulu itu dukun yang paling sakti itu wanita. Wanita itu kalau jadi dukun, berteman dengan setan, dia jadi pintar menyihir, itu sihirnya lebih hebat daripada sihirnya laki-laki. Makanya adanya nenek sihir, kan ada kakek sihir. Nenek sihir ada kakek sihir. Nenek sihir adanya. Makanya di Al-Quran disebutkan muannats, contohnya naffatsati fil 'uqad. Nanti tidak mau meyakini itu. Ini ayat Al-Quran. Ada orang Islam, akhirnya Islam Quran. Begitu kita cerita tentang sirah, itu cerita dongeng iman, itu ada di dalam ayat suci Al-Quran. Nanti bisa dibaca kalau saya cerita tentang sihir. Tapi pada hakikatnya saya mau menjelaskan tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Mereka adalah hamba-hamba yang mukhlis dan mukhlas. Mukhlas dan mukhlis. Kalau mukhlas berarti dijadikan
anbiya'ihi wal mursalin. Aku juga memujimu wahai Allah dengan pujiannya para nabi dan para rasul. Pujiannya para nabi dan para rasul itu pujian yang benar-benar murni. Para anbiya wal mursalin itu mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa seumur hidup. Pujiannya kepada Allah benar-benar murni. Ini harus Allah berhadap pada aku memujimu ya Allah, meminjam pujiannya para nabi dan para rasul. Pujiannya tinggi betul-betul, pujian yang murni. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah menceritakan pernah Nabi Muhammad SAW sujud di malam hari sampai bengkak 2 kakinya. Karena terlalu lama sujud, kakinya ini sampai bengkak. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari sujud, pipinya ini dibasahi air mata, tempat sujudnya ini basah dengan air mata yang Rasulullah. Harusnya kita yang sujud seperti itu kan? Kita yang banyak dosanya. Makanya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan hal yang demikian itu wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampunimu yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maknanya kamu ini dijaga dari perbuatan dosa. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas aku melakukan sujud tadi sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ibadahnya para nabi, para anbiya itu ibadah syukur. Kalau kita ibadahnya taklid karena dipaksa, makanya kita disebut mukallaf. Kalau ditanya, kenapa kamu sholat isya? Iya, sholat isya. Kenapa? Kalau nggak masuk sholat isya, masuk neraka dan takut. Itu berarti sholat terpaksa. Atau kamu sholat isya? Iya, kenapa? Biar dapat surga. Kalau nggak sholat isya, saya tidak dapat surga. Jadi itu sholatnya orang terpaksa. Tapi sholatnya para nabi dan para rasul, ketika ditanya, kenapa kamu sholat? Kenapa kamu sujud sampai bengkak? Ini sebagai bentuk syukur cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuangkan nikmatnya kepada diriku. Ini pujian yang murni. Pujian yang murni. Wa ibadihi as-salihin al-akhyar. Juga pujian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh dan baik. Hamba yang saleh itu hamba yang menggunakan tubuhnya untuk kebaikan di muka bumi. Itu namanya hamba yang saleh. Siapa hamba yang saleh? Hamba yang memfungsikan matanya, telinganya, tangannya, perutnya, kemaluannya, kakinya untuk perbaikan di muka bumi. Itu namanya hamba saleh. Semuanya dia gunakan untuk perbaikan, sujud, rukuk, dan kemudian berbuat positif kepada orang di kanan kirinya, berbuat positif kepada bumi tempat tinggalnya, tidak menebang pohon sembarangan menimbulkan banjir, tidak membuang sampah sembarangan, taat kepada lalu lintas, tidak menerjang lampu merah nanti membahayakan dirinya dan membahayakan orang lainnya, hamba soleh. Nah, jadi yang disebut orang soleh itu bukan orang yang banyak sholat selesai. Nah, orang soleh ini orang yang badannya, tubuhnya ini untuk kebaikan, vertikal dan horizontal. Itu hamba yang soleh. Kalau dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca kitab, tapi mulutnya mencari orang, bukan hamba soleh itu. Nah, jadi kita nggak bisa mengukur orang soleh
dan orang yang tidak soleh dari banyaknya sholatnya. Belum tentu juga. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar di masanya itu sahabat-sahabat Sayyidina Umar sedang duduk di masjid, tiba-tiba masuk seorang laki-laki sholat dia. Sholatnya lama sekali. Darinya mengerti gitu ya. Sholatnya juga ditunggu sama sahabat. Wah, ini orang soleh. Dan sahabatnya, sahabat-sahabat Sayyidina Umar, ini orang soleh, sholatnya luar biasa nih. Akhirnya masuk ke rumah Sayyidina Umar. Salah satu dari mereka bercerita, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kita tadi baru saja melihat ada hamba yang soleh di masjid itu. Sayyidina Umar ini bukan mengajari mereka berprasangka buruk, tapi mau menjelaskan kepada mereka apa definisi soleh yang sebenarnya. Makanya Sayyidina Umar bertanya, apa yang menjadikan kamu berkesimpulan hamba yang di masjid kamu lihat itu termasuk hamba soleh? Dari mana kamu menyimpulkan? Kata sahabat Sayyidina Umar, dari sholatnya. Di mana sholatnya? Sholatnya panjangnya luar biasa, sholat sunnahnya. Panjang sholat sunnahnya. Terus Sayyidina Umar bertanya lagi, oh, kamu baru menyimpulkan dari itu? Iya. Sudah pernah kamu uji dia dengan uang atau belum? Kamu sudah pernah transaksi uang atau belum dengan dia? Belum. Sudah pernah jalan jauh sama dia, keluar kota jalan jauh? Belum juga. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu jangan terburu-buru menyebut orang soleh dari panjangnya sholatnya. Biasanya orang itu kalau di masjid santun-santun semuanya. Coba begitu di jalan, ada orang klakson keluar sifat aslinya. Orang nggak jalan-jalan marah dia, semua dimaki-maki di jalan, lampu merah dia terjam. Makanya kata Sayyidina Umar, sifat aslinya orang, kata ulama mendengar jawaban Sayyidina Umar itu, sifat aslinya orang itu bisa muncul dengan dua hal biasanya. Yang pertama dengan uang. Kalau kamu transaksi dengan dia, jadi orang jujur, itu tes pertama lulus dia. Yang kedua dengan melalui pergi bersama-sama jalan jauh. Orang itu kalau jalannya cuma dekat, watak aslinya belum kelihatan. Tapi kalau jalan jauh, keluar kota atau nginep sampai 2 hari, 3 hari, tidak mungkin orang bertahan berpura-pura selama ini. Pasti watak aslinya akan kelihatan. Egois, disuruh nunggu nggak mau, salah sedikit tersinggung misalnya. Terus mau cari tempat yang enak sendiri, mementingkan kepentingan dirinya. Nah, ini tidak termasuk diri hamba yang soleh. Nah, ini menunjukkan definisi soleh yang benar seperti yang kita sebutkan tadi. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi. Alhamdulillah, bismillah, haubalah sudah kita bahas, hamdalah sudah kita bahas. Sekarang masuk buat sholawat. Wassalatu wassalam ala abdihi wa rasulihi. Sholawat dan salam kepada hambanya dan rasulnya. Sayyidina, junjungan kami, wa maulana, Tuhan kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Allah itu sudah pernah kita bahas ya. Salawat itu maknanya apa? Salam itu maknanya apa? Sudah pernah kita bahas. Ala abdihi, abd didahulukan dari Rasul, karena memang Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Plus Nabi Muhammad itu lebih suka disebut hamba. Nah, panggilan yang paling disukai oleh Nabi adalah panggilan hamba. Makanya di dalam ayat Al-Quran, Rasulullah beberapa kali dipanggil hamba oleh Allah SWT. Di antaranya di surat Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Maha suci Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan hambanya di malam hari. Abdihi, Allah tidak menyebutnya asra bi rasulihi, tapi asra bi abdihi. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang menjadikan dia senang. Dalam surat Jin juga disebutkan walamma qama Abdullahi. Allah menceritakan Nabi Muhammad ketika bangun di masjid, bangun sholat. Allah menyebutnya Abdullah, yang dimaksud Abdullah di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah kedudukan abd, hamba. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan man arafa nafsahu maka arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya bahwa dia itu adalah hamba, maka dia akan mengenali siapa penciptanya, Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, saya sudah tahu kok diri saya hamba, kamu baru tahu tapi belum sadar. Nah, kesadaran itu perlu mujahadah, perlu mujahadah. Ini saya tidak akan panjang-panjang ini. Wa sayyidina wa maulana. Dia itu junjungan kami, sayyid kami. Sayyid kami. Maulana itu tuan kami. Kalau sayyid itu junjungan kami. Nabi Muhammad itu sayyid yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya sayyid adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan, pemimpin yang sebenarnya sayyid Rasulullah SAW. Apa artinya sayyid? Ada banyak definisi sayyid. Di antaranya definisi sayyid itu orang yang melayani kaumnya. Orang yang hidupnya melayani kaumnya itu namanya sayyid. Jadi sayyid itu bukan raja. Kalau raja ini dilayani, ambilkan sandal, tolong itu, ambilkan ini. Itu bukan sayyid namanya, itu diktator, raja. Sayyid itu orang yang melayani kaumnya. Makanya ada ucapan ulama, sayyidul qaum khadimuh. Pemimpinnya suatu kaum itu adalah pembantunya. Pembantu itu adalah pemimpin. Pembantu itu pemimpin, maksudnya orang yang berkhidmat. Orang yang kerjanya berkhidmat, melayani kaumnya, itu pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin itu bukan raja, lain pemimpin dengan raja. Nabi Muhammad hidupnya melayani kaumnya. Melayani semua kaumnya dilayani oleh Rasulullah SAW tanpa pernah ditolak. Baik itu orang kaya, itu orang miskin, itu orang merdeka, itu budak. Di dalam riwayat semua dijelaskan. Nabi pernah jalan dari Madinah sampai keluar dari kota Madinah karena seorang budak. Jadi Nabi pernah masuk ke pasar, lihat ada seorang budak yang menangis. Kata Nabi Muhammad, kenapa kamu menangis? Saya ini disuruh oleh tuan saya untuk membeli barang di pasar. Di tengah jalan tuan saya hilang. Kata Nabi Muhammad, berapa hilangnya? Jumlahnya sekian. Diganti oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi masuk ke pasar. Keluar dari pasar Nabi itu masuk pasar ya, masuk ke dalam pasar. Jadi kita jangan alat masuk ke pasar. Jadi Nabi belanja untuk kepentingan keluarganya Rasulullah SAW. Orang lain saja dilayani, apalagi keluarganya sendiri dilayani oleh Rasulullah SAW. Nabi itu pernah menyapu, menjahit, membantu istrinya menggiling gandum Rasulullah SAW. Karena dia seorang sayyid. Kalau ada suami di rumah suruh nyapu alergi, nyapu pekerjaan perempuan. Oh, kamu bukan pemimpin di rumah kamu, diktator ya. Dan membantu istrinya tidak itu dari kamu diktator, bukan pemimpin di rumah tangga. Nabi Muhammad pemimpin di rumah tangganya dan pemimpin di luar rumahnya. Keluar dari pasar Rasulullah
melihat anak yatim budak tadi masih menangis. Kata Rasulullah, loh, kenapa lagi kamu menangis? Kan sudah saya beri uang. Iya benar ya Rasulullah. Barangnya sudah dibeli. Sudah. Nah kenapa kamu menangis? Kata dia, saya kalau pulang sekarang pasti dihukum sama tuan saya karena pulangnya terlambat. Jadi nangisnya yang kedua ini nangis ketakutan. Kata Nabi Muhammad SAW, di mana rumah tuan? Ditunjukkan rumahnya ternyata di luar kota Madinah. Digandeng oleh Rasulullah SAW. Budak tadi diantar sampai ke rumahnya karena Nabi mau melindungi budak ini dari marah tuannya. Bukan siapa-siapa ini. Ada nggak manusia seperti itu? Yang paling dikasih uang, paling itu dikasih uang itu sudah luar biasa itu orangnya. Ini Nabi diantar pulang, digandeng oleh Nabi Muhammad SAW. Tuannya ini memang sudah marah betul dari rumah. Tunggu-tunggu gak datang, dia lihat dari lubang setelah rumahnya itu dia lihat. Nah, itu budaknya datang, jalan sama siapa itu dari jauh, tambah dekat. Ternyata jalan bersama Nabi Muhammad SAW. Marahnya tadi langsung hilang, karena yang ngantar budaknya itu orang yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat itu disebutkan sampai di depan rumahnya Nabi mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, tidak dijawab. Padahal itu tuannya ada di balik pintu ya. Salamnya Nabi tidak dijawab. Nabi mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum, tidak dijawab lagi. Assalamualaikum yang ketiga ya. Assalamualaikum baru dijawab oleh tuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Baru dibuka pintunya. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa salam saya ini baru kau jawab setelah yang ketiga kali? Kata tuannya tadi, supaya rumah saya dapat doanya Nabi banyak. Karena salam itu kan doanya. Jadi ini pintar doanya. Kalau dijawab sekali doanya sekali. Tunggu 3 kali. Kenapa kalau lebih dari 3 kali? Karena adabnya orang yang mengucapkan salam ke rumahnya orang 3 kali tidak dibuka, pulang. Berarti ini orang tidak ada di rumah atau sedang ada kesibukan di rumah sehingga tidak bisa menerima tamu dalam itu kok terus maksa itu namanya. 3 kali mengucapkan salam dan dibuka, pulang. Kalau sekarang gampang, ada SMS, bisa di SMS, ada di rumah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada tuan budak tadi apa yang dialami budak tadi. Kemudian tuannya budak itu mendengarkan sampai selesai ucapan tadi. Dia berkata, ya Rasulullah, sekarang ini budak saya ini saya merdekakan dalam Allah. Sudah tidak pantas jadi budak saya lagi karena tangannya telah bersentuhan dengan tangan mulia. Saya tidak pantas saya memerintahkan dia untuk melakukan hal-hal yang saya inginkan karena tangannya tadi saya lihat kamu gandeng tangan budak saya ini sudah bersentuhan dengan tangannya, sudah tidak pantas lagi. Jadi merdeka budak ini karena pulang bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu dalam riwayat keluar dari rumahnya pergi memenuhi hajatnya binatang, bukan cuma manusia, binatang memenuhi hajatnya. Ini kalau saya ceritakan bisa sampai pagi nggak selesai. Tapi itu makna diantara maknanya sayyid, itu maknanya yang melayani kaum, bukan yang merajai kaum, tapi melayani kaum. Itu maknanya sayyid. Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Ja'far As-Sadiq itu cucunya Nabi Muhammad SAW. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib, Ibn Fatimah Al-Zahra, binti Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ja'far As-Sadiq di antara ucapannya dia mengatakan, nahnu ahlul bait ni'alunna. Kami keluarga Nabi, kami ahlul bait Nabi,
adalah sandalnya umat manusia. Apa yang maknanya? Keluarganya Nabi kok malah sandal ya? Ini keluarganya Nabi itu kopiah, keluarganya Nabi itu topi. Ini keluarganya Nabi, kata Imam Ja'far Shadiq, kami keluarga Nabi adalah sandalnya umat manusia. Apa maknanya? Maknanya sandal itu melindungi orang dari gangguan di jalan. Maksudnya kami Ahlul Bait itu ciri-cirinya melayani kepentingan umat manusia, bukan dilayani, tapi melayani. Keluarganya Nabi itu melayani. Kenapa demikian? Karena kakeknya Nabi Muhammad SAW itu seorang sayyid yang melayani umat manusia. Begitu pula sahabat-sahabat Rasulullah SAW hidupnya melayani umat manusia. Ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat hidupnya semua melayani umat manusia. Ada orang datang mengeluh, setiap saat orang mengadu kepada mereka. Ada yang anaknya sakit, ada yang punya utang tidak bisa bayar, ada yang terlilit riba, ada yang ketakutan. Semua datangnya kepala pewaris Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia itu sayyid. Kalau dia bukan sayyid, orang tidak ada yang jalan. Itu dia sayyid. Kemudian makna sayyid yang lain, adalah orang yang menjadi tempat perlindungan bagi umat. Itu sayyid. Ketika umat dalam keadaan ketakutan, berlindung kepada dia. Itu berarti orang itu sayyid. Itu sayyid. Yang paling mutlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ketika orang ketakutan, berlindungnya di belakang Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Ali sendiri pernah mengatakan, suatu ketika perang berkecamuk sangat genting, kami semua para sahabat berlindung di belakang punggung Rasulullah SAW. Jadi mereka ini para sahabat ketakutan berlindung di belakang punggung Rasulullah SAW. Dan pada saat itu kami merasakan aman, seakan-akan di depan kami ada benteng yang sangat tinggi. Nah, kalau pemimpin zaman sekarang lari ya, begitu ada masalah lari ya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW itu pemimpin yang benar. Itu di dunia kecil. Nanti kita akan melihat kesayyidan Nabi Muhammad di akhirat. Semua umat manusia berlindung di belakang punggung Rasulullah SAW. Semua mohon syafaat Nabi Muhammad SAW di hari yang tidak ada hari yang lebih genting dari masa itu. Nanti ketika orang di akhirat, mudah-mudahan kita semua ada di barisan Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Itu sebabnya Nabi sendiri memproklamirkan di hadapan umatnya, Sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid anak cucunya Adam. Anak cucunya Adam itu pemimpinnya adalah aku. Nabi mengatakan wala fakar. Aku ucapkan ini bukan karena sombong, tapi memang kenyataannya seperti itu. Nanti semua orang berlindung di belakang Rasulullah SAW. Wa maulana Muhammad. Saya kira tidak usah dibahas satu-satu ya. Saya ini kadang-kadang kurang lepas membahas makna Muhammad. Itu sudah didapat di kitab-kitab yang lain. Nanti kalau kita bahas, nanti kita nggak langsung masuk ke temanya. Al-Mustafa Al-Mukhtar. Al-Mustafa Al-Mukhtar. Yang Al-Mukhtar itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mustafa itu yang dipilih juga kalau di dalam bahasa Indonesia diartikannya sama. Tapi Mustafa itu yang sudah disaring. Saringannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta, seperti yang disebutkan di ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa khatama bihi nabiyyin, dan Allah Subhanahu wa taala menutup kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin al-anhar, begitu pula salawat dan salam Allah kepada ahlul baitnya, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tayyibin al-anhar, yang tayyib, yang baik dan yang suci. Ahlul bait Rasulullah SAW itu baik dan suci. Dalam ayat disebutkan inna yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala menghendaki melenyapkan dari diri kalian wahai ahlul bait Nabi segala najis. Najis itu kotoran. Maksudnya ini kekejian, kotoran hati yang menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah menghendaki menyucikan kalian wahai ahlul bait sesuci-sucinya. Sesuci-sucinya. Siapa yang dimaksud ahlul bait itu? Kalau ayat ini turun, Abdullah bin Muhsin Al-Atas mengatakan ayat ini turun, turunnya ayat ini, kesucian itu untuk keluarga Nabi, untuk ahlul kisah dan istri-istri Nabi. Ahlul kisah itu siapa? Ahlul kisah itu Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan untuk istri-istri Nabi. Itu pendapat Nabi Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang Bang Bogor. Begitu juga bagian ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, itu istri Nabi tidak ikut. Sebab turunnya ayat ini, istri Nabi. Ini kan ayat ini sebetulnya penggalan dari satu ayat di tengah-tengah. Jadi asbabun nuzulnya Nabi Muhammad itu datang ke rumah Sayyidah Fatimah, putrinya. Kemudian Nabi bertanya, Nabi meminta ini, boleh tak saya masuk ke kamarmu, rebahan di kamarmu? Boleh, kata Sayyidah Fatimah. Nabi rebahan di kamar Fatimah. Tak lama masuk Sayyidina Hasan, mencium bau aroma wanginya Nabi. Nabi itu kalau jalan di satu tempat, jalan yang dilewati Nabi itu ada sisa wanginya Rasulullah SAW. Dalam situ turun kan disebutkan saat sholatin turuku wal manazil, jalan-jalan dan tempat itu jadi wangi karena Nabi Muhammad SAW. Saya merasa harus masuk, wahai ibu, saya mencium bau aroma kakek. Kata Sayyidah Fatimah, itu kakek kamu ada di kamar. Masuk Sayyidah Hasan ke kamar, Nabi Muhammad masih berselimut. Kata Sayyidah Hasan, wahai kakek, boleh tak saya ikut masuk dalam selimut? Boleh. Diajak masuk berselimut oleh Rasulullah. Gak lama masuk Sayyidina Husain, sama seperti itu, aku mencium bau kakek di mana? Itu di kamar sama kakakmu. Boleh tak aku berselimut? Boleh. Izin sama Rasulullah, masuk. Gak lama lagi Sayyidina Ali masuk. Wahai istriku, aku mencium bau ayahmu, aroma ayahmu. Di mana dia? Di kamar sama anaknya. Masuk Sayyidina Ali, lihat Nabi Muhammad berselimut dengan Hasan dan Husain. Wahai Rasulullah, boleh aku ikut masuk dalam selimut? Boleh. Gak lama Sayyidah Fatimah masuk ke kamarnya sendiri, dia bilang, boleh tak aku ikut masuk selimut ini? Boleh. Jadi di selimut itu ada 5 orang. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Waktu mereka berselimut, turun Jibril.
Inna yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera. Di saat itu ada istri Nabi yang datang mendekat mau masuk ke selingkuh itu juga karena mencari berkat, sama Nabi dicegah. Ini bukan bagian kamu. Anti min ahlil khair, kata Rasul. Kamu ini termasuk orang baik, tapi kamu tidak masuk dalam bagian ini. Nah, yang kelima. Nah, kemudian ulama jadi khilaf. Yang dimaksud ahlul bait itu siapa? Sebagian mengatakan ahlul kisah, sebagian ahlul kisah dan istri Nabi Muhammad SAW, dan ahlul sunnah itu sebagian besar menafsirkan ayat ini untuk ahlul kisah dan istri Nabi. Kenapa disebut ahlul kisah? Kisah itu artinya selingkuh. Kisah itu selingkuh. Ahlul kisah berarti orang-orang yang berselingkuh. Orang-orang yang berselingkuh itu sebab turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan ahlul bait itu ya ahlul kisah. Ahlul kisah. Kalau maksudnya intinya ahlul bait. Kalau Imam Syafi'i mengatakan alun Nabi, ada alun Nabi, keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu Banu Hasyim dan Banu Abdul Muttalib. Kalau Imam Maliki, keluarga Nabi itu cuma Banu Hasyim, Banu Abdul Muttalib tidak ikut. Kalau yang disebutkan oleh muhadits, para muhadits mengatakan ahlul bait Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Para muhadits ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ahlul bait Nabi itu adalah ahlul kisah dan keturunannya seluruhnya. Karena di dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghduku bihi min ni'amihi." Cintailah Allah karena Allah itu memberikan nikmatnya kepada kalian semua. Wa ahibbuni li hubbillah, kata Rasulullah. Dan cintailah aku sebagai bukti cintamu kepada Allah. Tidak bisa dilepas. Siapa yang cinta Allah harus cinta Nabi. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, dia pasti cinta kepada Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku sebagai bukti cintamu kepada Allah. Lalu hadis itu ditutup wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahlul baitku sebagai bukti cintamu kepadaku. Siapa yang dimaksud ahlul bait? Yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan beserta keturunannya. Mengapa disebut demikian keturunannya? Sebab ada riwayat yang lain Nabi mengatakan taraktu fikum as-sajalain. Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka, kitab Allah wa iqrati ahla baiti. Kitabnya Allah dan iqrahku. Iqrah itu keturunanku. Iqrati ahla baiti. Keturunanku ahlul baitku. Berarti ahlul bait itu sebagai iqrah. Lain yatafarraqa. Al-Quran dengan ahlul bait itu tidak akan berpisah, kata Rasulullah SAW. Hatta yarida aliyya al-haud, sampai keduanya mendatangi aku di telaga haud. Artinya selagi ada Al-Quran pasti ada ahlul bait. Selagi ada ahlul bait pasti ada Al-Quran. Kalau salah satu hilang, dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan kiamat itu tidak akan terjadi sampai datang seorang ahlul baitku. Berarti kan di masa yang akan datang, berarti dia termasuk ahlul bait. Makanya disimpulkan ahlul bait itu ahlul kisah dan seluruh keturunannya. Nah, wa ashabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat itu? Sahabatnya Rasulullah siapa? Sahabatnya Nabi, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Nabi adalah mereka yang pertama bertemu dengan Nabi. Ini syaratnya sahabatnya, bertemu dengan Nabi. Yang tidak
tidak bertemu yang namanya bukan sahabat. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, mukmin kepada Rasulullah SAW. Kalau bertemu tidak dalam keadaan Islam, walaupun ketemu Nabi, dia bukan sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, dengan sahabat dia ketemu dengan Rasulullah. Bukan mukmin, dia bukan sahabat. Bertemu dengan Nabi, Islam. Kemudian di bumi, di alam bumi. Ini ada yang menambahkan definisinya ya. Di alam dunia, di alam bumi. Kenapa ditambahkan seperti itu? Karena Nabi Isa ketemu dengan Nabi. Tapi bukan di alam dunia. Waktu Mi'raj, Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj berjumpa dengan Nabi Isa. Tapi tidak di zaman, tidak di alam dunia. Jadi dia termasuk sahabat bukan karena tidak di alam dunia, pertemuannya terjadi di alam lain. Nabi Isa belum mati Nabi Isa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi dia tidak termasuk sahabat. Kata ulama yang lain, tadi kalau Nabi Isa itu sahabat, padahal titelnya dia lebih tinggi dari sahabat. Dia kan Rasul dan Nabi. Tapi Nabi Musa saja ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Plus orang-orang yang berjumpa dengan Nabi setelah wafatnya Nabi, bukan sahabat. Makanya salah kalau ada orang dengar cerita wali fulan ketemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Wah, hebat dong, berarti dia sahabat. Bisa meriwayatkan aja loh, kamu tak pernah belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dimaksud sahabat itu jumpa dengan Nabi di zaman Nabi. Kalau setelah zaman Nabi itu tidak termasuk sahabat, karena perjumpaan dengan Nabi setelah wafatnya Nabi itu terjadi, dialami, dan itu memungkinkan karena Nabi berjumpa dengan Rasul-Rasul yang telah wafat. Rasul-Rasul itu telah wafat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan Nabi. Semua kemungkinan yang terjadi pada Nabi dan Rasul mungkin terjadi pada wali-wali Allah, kecuali wahyu sudah tidak ada lagi. Dapat kitab Al-Quran enggak. Tapi kalau karamat yang lain mungkin terjadi pada wali-wali Allah SWT. Kalau Nabi bisa berjumpa dengan orang yang sudah wafat, wali juga bisa berjumpa dengan orang yang sudah wafat. Dan orang yang wafat itu bukan hilang, dia ada. Mati itu bukan lenyap. Mati itu definisinya mati itu mufaraqatur ruh minal jasad. Berpisahnya ruh dari jasad. Mati itu. Tapi dia masih ada enggak? Masih ada. Nah, makanya Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalau sangka orang-orang yang mati di dalam Allah itu kemudian mati lenyap. Enggak, dia ada. Bal ahya, bahkan dia hidup, yurzaqun, mendapat rezeki di sisi Allah SWT. Kalau orang yang mati syahid saja Allah mengatakan hidup, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi sendiri mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Ini hadis sahih ya. Nabi bersabda, siapa yang pernah memimpikan aku, maka dia nanti akan berjumpa dengan aku dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga. Berarti berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga itu sesuatu yang mungkin. Nah, berarti orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga sahabat. Enggak, karena perjumpaannya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu definisi sahabat tadi ya. Kemudian saat terakhir dan mati dalam keadaan Islam pula. Kalau dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam, matinya kafir, bukan sahabat. Nah, bukan sahabat. Khilaf di antara ulama, kalau dia berjumpa dengan Nabi Islam, kemudian dia murtad, kemudian
kemudian setelah Nabi wafat dia masuk Islam lagi. Dia termasuk sahabat atau enggak? Paham maksud saya? Dia masuk Islam lagi, tapi masuk Islamnya setelah Nabi wafat. Termasuk sahabat atau bukan? Hilang di antara ulama, ada yang mengkategorikan sahabat, ada yang mengkategorikan tabi'in. Mengkategorikan sahabat ya karena kuat perjumpaan dengan Nabi itu. Mengkategorikan tabi'in karena dia masuk Islam lagi, tidak ketemu lagi. Nah, jumlahnya sahabat ada ribuan. Sahabat yang paling utama yaitu ada tingkatan sahabat ya. Ini juga tingkatan ini disimpulkan oleh para ulama. Ada muhajirin, ashabi al-muhajirina wal ansar, kaum muhajirin, kaum ansar. Ada yang mengatakan yang paling utama itu dari grupnya yang ikut perang Uhud, di atas itu yang ikut perang Badar. Di atas itu mubasyarat bil jannah, sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga, 10 orang sahabat dari Rasulullah SAW. Kemudian di atas itu khulafaur rasyidin. Setelah khulafaur rasyidin khilaf. Ya, di bawah-bawahnya juga khilaf. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan mana yang lebih afdal di antara khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Nah, saya mengatakan Sayyidina Ali yang paling afdal di antara khulafaur rasyidin. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saya pernah hadir di majelis, seseorang tanya kepada guru saya, mana yang lebih afdal, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali? Kata guru saya, Sayyidina Abu Bakar itu afdal sahabat min jihadis sahih. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu paling utamanya sahabat dilihat dari kacamata persahabatan. Sayyidina Ali afdal sahabat min jihadil gharabah. Sayyidina Ali paling utamanya sahabat dari sisi kekerabatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Intinya apa? Semua ada kelebihannya masing-masing. Itu bukan urusan kita mana yang paling utama. Urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya harus kita hormati. Sahabatnya Rasulullah SAW. Al-Muhajirin wal Ansar. Muhajirin sahabat yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Yang hijrah ke kota Madinah. Ansar itu sahabat yang menerima, sahabat-sahabat yang datang ke kota Madinah. At-tabi'in, at-tabi'in secara bahasa artinya tabi' itu yang mengikuti. Yaitu yang dimaksud tabi'in mereka yang menimba ilmu dari para sahabat Rasulullah SAW. Mereka disebut para tabi'in. Wa tabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka kembali kepada sahabat, kepada Abu Bakar dan kepada Nabi. Watabi'ina lahum bi ihsan, dengan kebaikan. Secara bahasa tabi'in itu tidak putus ila yaumiddin. Tabi'in itu secara bahasa tidak putus sampai dari kiamat. Siapapun yang mengikuti jalan hidup Ahlul Bait, jalan hidup para sahabat, jalan hidup Nabi Muhammad SAW, mereka itu tabi'in. Makanya ada istilah wattabi'in, wattabi'ut tabi'in. Tidak selesai tabi'in ya. Tapi kalau definisi tabi'in itu mereka yang belajar menimba ilmu dari para sahabat. Tapi secara bahasa tabi'in itu tidak selesai sampai kiamat terjadi, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan wal jaza, dan hari ganjaran. Nah, yang baik dibalas baik, yang buruk dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-din, yaumuddin itu hari pembalasan. Jadi mengapa agama itu dalam bahasa Arab disebut din?
Karena agama itu mengajarkan kepada kita kalau kita berbuat baik akan dibalas pahala, kalau kita berbuat buruk akan dibalas hukuman. Makanya agama itu juga disebut ad-din, satu akar kata dengan ad-dain. Kalau dain artinya utang. Utang itu kalau kita utang harus dibalas, harus dibalas. Wan nisa'un nas ila fariqain, fariqun fil jannah wa fariqun fil nar, dan hingga manusia itu nanti terbagi menjadi dua kelompok. Maksudnya sholawatnya itu sampai hari pembalasan, sampai hari manusia terbagi hingga menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Sekelompok masuk ke dalam surga dan sekelompok masuk ke dalam neraka. Lanjutkan sedikit ya. Ini kita sudah ada pengajian setahun lah. Dari tahun 2020 ini ketemu lagi 2021. Lanjutkan sedikit. Amma ba'du. Amma ba'du itu setelah itu. Jadi biasa dalam uslub atau tata cara dalam alat itu, orang kalau menulis buku atau berceramah itu pasti ada amma ba'du. Jadi mukaddimah, permulaan mukaddimah, kemudian amma ba'du. Amma ba'du itu satu kata yang memisahkan antara mukaddimah mau masuk kepada inti pembahasan. Yang mau dibahas ini apa sih? Itu amma ba'du. Makanya orang kalau ceramah kan Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang terhormat, bapak-bapak yang saya hormati, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Amma ba'du. Apa yang amma ba'du? Itu kebiasaan orang Arab. Nabi Muhammad juga mengucapkan kalimat ini, amma ba'du, di dalam ceramah-ceramahnya. Di dalam tulisan-tulisan surat-suratnya Nabi ada amma ba'du. Amma ba'du itu dan setelah itu, setelah mukadimah tadi. Ada pendapat yang mengatakan siapa orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Ada pendapat yang mengatakan yang orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam. Di dalam ayat Allah berfirman, wa'allamnahu faslal khitab. Kami Allah mengajarkan kepadanya faslal khitab, pemisah dalam menyampaikan ucapan. Pemisah itu adalah amma ba'du. Ada ulama yang berpendapat seperti itu ya. Amma ba'du fahadha mu'allafun. Ini adalah tulisan. Kalau mu'allif itu penulis, mu'allaf yang ditulis. Ini adalah tulisan atau buku mubarak yang diberkati oleh Allah, insyaallah. Dikasihkan dari Allah. Maksudnya insyaallah di sini berharap kepada Allah, bukunya ini, tulisannya ini diberkati oleh Allah SWT. Allamnahu, kami tulis tulisan ini ligos bitadakkur wal i'tibar. Aku menulis kitab ini dengan tujuan untuk saling mengingatkan dan mengambil pelajaran, untuk memberi peringatan dan memberi pelajaran kepada setiap orang yang membacanya. Peringatan dan pelajaran tentang apa? Bima yamurru bil insan minal a'mal. Memberi pelajaran dan peringatan atas segala kejadian yang dilewati manusia di setiap umurnya. Manusia ini melewati umurnya itu ada kejadian macam-macam. Kita baru dari 1 bulan saja kejadiannya macam-macam.
Tapi yang bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Ini kitab ini ditulis agar kita nanti menjalani hidup termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Wa yaqulu bihi minal ahwal, dan segala kondisi yang dialami oleh manusia tadi. Kitab ini ditulis untuk mengingatkan dan memberi pelajaran atas segala kondisi yang dialami oleh manusia. Wa yahtalifu alaihi minal atwar, dan pelajaran dan peringatan yang terjadi dari setiap zaman atau alam yang dilewati oleh manusia. Manusia ini melewati beberapa zaman atau beberapa alam. Apa alam yang dilewati manusia? Kata dia, hina yantakilu min sulbin ila rahim. Ini alam pertama yang dilewati manusia. Alam sejak manusia itu bertindak dari sulbi menuju ke rahim. Rahim seorang wanita. Itu alam pertama yang dialami manusia. Manusia ini kan semua ditakdirkan oleh Allah di sulbinya laki-laki. Kita semua ini, semua yang duduk di masjid ini, yang di luar, yang tinggal di mana-mana, orang kafir, orang mukmin yang ada di alam ini, semuanya sama-sama pernah tinggal di sulbinya satu orang. Di sulbinya Adam alaihi salam. Kemudian dari sulbinya Adam pindah ke rahimnya Hawa. Kemudian Hawa punya anak, pindah ke sulbinya anak-anak Hawa. Anaknya Hawa nikah, pindah ke rahim lagi. Dari rahim pindah ke sulbi, dari sulbi pindah ke rahim, terus dari kita ini sudah jalan-jalan. Nah, ribuan tahun kita ini jalan-jalan dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, dari rahim ke sulbi. Berapa ribu tahun kita ini hidup pindah-pindah terus dari sulbi ke rahim. Ini alam pertama yang dialami oleh manusia. Sejak manusia itu pindah dari sulbi ke rahim, ini nanti yang akan dibahas kitab ini. Kitab ini akan membahas, mengambil hikmah, pelajaran, peringatan dari setiap alam yang dialami manusia sejak manusia itu pindah dari sulbi menuju rahim, ila ayyastaqirra fi ihdad darain, hingga puncaknya alam yang paling puncak yang dialami manusia adalah hingga dia menetap di salah satu dari dua negeri, al-jannah atau an-nar. Itu alam terakhir yang dihuni manusia. Setelah itu tidak ada alam lagi, surga atau neraka. Tanah air kita nanti tidak tahu kita. Tanah air kita ini sertifikatnya dipesankan di surga atau dipesankan di neraka. Mudah-mudahan kita semua ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dipelajari dari kitab ini. Tapi karena waktunya sudah habis, sudah jam 9 lebih, kita sudahi. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit tapi kangen itu lebih bagus daripada banyak-banyak muntah nanti ya. Terlalu banyak nanti ada yang masuk, bosan kita. Tapi yang paling enak itu sedikit-sedikit tapi ada rasanya. Ada rasanya terus nanti dinanti pertemuan yang akan datang. Itu lebih bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang bisa mengambil pelajaran, peringatan dari kajian ini, dari kitab ini, dan pelajaran dan peringatan dari hidup kita, sehingga kita menjadi hamba yang lebih berkualitas, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini, dan kajian kita ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sarana terkuat bagi kita untuk mengamalkan kitab ini dan menjadi hamba yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شربة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه مداد التخصيص صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.